Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 206600502 Baik, ketika saya jadi presiden, mengenai isu tadi yang ada di dalam video tersebut, pemanasan global pada tahun 2050. Mungkin yang pertama, saya juga akan melakukan menjalin kerjasama antar seluruh negara yang ada di Indonesia atau beberapa negara yang di Indonesia yang itu menurut saya sudah cukup baik untuk menjalin negara yang ada di negara-negara yang ada di dunia, karena ketika kita menjalin pasti ada banyak solusi yang bisa ditimbulkan mengenai dampak dari pemanasan global tersebut atau mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut, karena itu akan benar-benar terjadi. Yang kedua, mungkin saya akan mempergunakan dari segi teknologi, karena teknologi sama sekarang itu saya percaya bahwa teknologi sama sekarang itu sudah sangat canggih. Sudah sangat canggih karena dari segi ilmu pengetahuan itu sudah cukup baik, karena tidak mungkin kita sebagai manusia, jika sudah tahu akan dampak yang akan terjadi ke depannya, pasti kita harus memikirkan beberapa hal untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya memanfaatkan eh, otak manusia untuk mengembangkan suatu teknologi canggih yang dapat mengurangi hal tersebut, yaitu pemanasan global. Yang kedua, saya akan memfokuskan atau memperketat mengenai pendidikan yang ada di negara Indonesia, karena ketika kita sudah memperketat pendidikan yang ada di Indonesia, karena pada tahun 2050 tersebut pasti yang akan merasakannya mayoritas adalah penerus-penerus bangsa, yang kita harus tekankan pada mereka bahwasanya pada tahun 2050 itu akan terjadi pemanasan global, dan itu ketika mereka tidak ketahui akan hal itu, mungkin mereka akan kesusahan nantinya, atau atau mungkin mereka akan merasakan dampak yang lebih besar ketika dia tidak mengetahuinya. Tapi ketika pendidikan di Indonesia itu sudah dikembangkan dengan baik, mungkin ketika kita sudah memperkenalkan bahwa ke penerus bangsa ini tahun 2050 tuh akan terjadi pemanasan global yang sangat merugikan, dan mungkin bisa akan memakan banyak korban itu pada tahun 2050. Jadi mungkin dari segi pendidikan, saya akan memperketat akan hal itu, supaya penerus bangsa yang mengerti akan hal yang terjadi pada tahun 2050, supaya mereka juga dapat, atau mungkin ada ide dari mereka untuk bisa mengurangi dari dampak pemanasan global pada tahun 2050. Yang selanjutnya, mungkin saya akan memperketat aturan-aturan dari segi lingkungan, terutama kehutanan yang ada di Indonesia, karena dari saya lihat tadi video tersebut bahwa pada tahun tersebut oksigen juga cukup kurang untuk didapatkan, air dan lain sebagainya. Nah, saya akan memperketat dari segi lingkungan, terutama kehutanan. Dari lingkungan kehutanan itu, karena salah satu yang dapat mengurangi kekurangan oksigen, ya kita harus lebih menghijaukan negara Indonesia, karena sumber terbesar dari oksigen itu ya hutan atau pohon-pohon yang kita tanam. Dan selanjutnya juga dari segi hutan juga, mungkin saya akan melarang keras mengenai penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan secara liar, dan mungkin saya juga akan melarang keras mengenai tambang-tambang yang juga menurut saya itu sangat merugikan yang di Indonesia, karena pengerutan, penebangan hutan, dan itu mungkin dapat menimbulkan krisis oksigen pada tahun 2050, karena jika itu terus dibiarkan
sepertinya kita sudah tahu kan pada tahun 2050 akan terjadi, tapi ketika kita menggunakan pohon secara liar itu akan memperparah lagi dampak yang terjadi pada tahun 2050 tersebut. Mungkin saya akan lebih fokus juga akan hal itu mengenai hutan-hutan yang ada di Indonesia, karena hutan juga dari segi perkebunan juga, karena menurut kebanyakan juga di Indonesia itu seorang petani. Nah, dan yang saya lihat dari video tersebut bahwa pada tahun 2000 kita juga akan krisis akan makanan dan pangan. Nah, saya juga akan memfokuskan supaya hutan lebih dilestarikan, lahan-lahan petani juga lebih diluaskan, karena supaya pada tahun 2050 itu kita bisa lah mengurangi sedikit atau bisa menyimpan beberapa hasil-hasil panen yang ada di tahun-tahun sebelumnya, supaya untuk mengurangi nanti dampak krisis makanan pada tahun 2050. Karena seperti petani kan menciptakan beras, dan itu juga sumber makanan yang ada di Indonesia. Mungkin saya akan lebih mempertahankan akan hal itu, karena saya lihat beberapa sekarang petani-petani Indonesia cukup sengsara mengenai lahan yang diambil oleh pemerintah, dan saya tidak mau kan hal itu. Ketika saya jadi presiden, saya akan terus melestarikan petani-petani yang ada di Indonesia, karena sumber dari pangan atau makanan di Indonesia itu dari petani. Nah, mungkin itu yang saya lakukan ketika saya jadi presiden mengenai apa yang akan terjadi pada tahun 2050 mengenai pemanasan global. Yang saya baru tahu juga dari video tadi, ternyata tahun 2050 itu cukup berdampak bahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Baik, sekian dari saya, mohon kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.